Selamat bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 12. Pada pertemuan di semester kedua ini kita akan membahas bab 6 tentang hindari aborsi dan pergaulan bebas. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan doa. Namo Buddhaya. Mari kita awali dengan gata nama kara. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawatang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, langsung saja kita bahas materi tentang hindari aborsi dan pergaulan bebas. Pengertian aborsi. Aborsi adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus. Jadi, aborsi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran janin dari rahim sebelum janin tersebut mampu untuk meneruskan hidupnya sendiri. Macam-macam aborsi. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi. 1. Aborsi spontan atau alamiah. Yang kedua, aborsi buatan atau disengaja. Yang ketiga, aborsi terapeutik atau medis. Sebab aborsi. Banyak alasan atau sebab-sebab yang melatar belakangi dilakukannya aborsi. Di antaranya, karena keluarga yang tidak siap, karena memiliki ekonomi yang pas-pasan. Lalu, masyarakat cenderung menyisihkan dan menyudutkan wanita hamil di luar nikah. Ada juga karena adanya aturan dari perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawatinya hamil. Lalu ada juga karena adanya pergaulan yang sangat bebas bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah sehingga mengakibatkan kehamilan dan lain sebagainya. Akibat aborsi. Tindakan aborsi merupakan praktek yang penuh resiko. Resiko ini muncul dimulai dari pendarahan hingga kematian karena pendarahan yang terlalu banyak. Aborsi juga mengakibatkan kemandulan karena infeksi. Di samping itu, aborsi juga mengakibatkan rusaknya alat reproduksi sang ibu. Aborsi dan agama Buddha. Aborsi dalam pandangan medis maupun agama adalah satu, yaitu identik dengan pembunuhan. Aborsi adalah suatu tindakan pengguguran kandungan atau membunuh makhluk hidup yang sudah ada dalam rahim seorang ibu. Dikatakan melakukan pembunuhan karena telah memenuhi syarat-syarat perbuatan membunuh. Suatu perbuatan pembunuhan telah terjadi bila terdapat 5 faktor sebagai berikut. Ada makhluk hidup. 2. Mengetahui atau menyadari ada makhluk hidup. 3. Ada kehendak. 4. Ada usaha untuk melakukan pembunuhan. Dan yang kelima, makhluk hidup itu mati karena tindakan pembunuhan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pergaulan bebas.
Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Setiap orang memiliki potensi untuk sukses. Sebagai generasi muda, tentunya tidak ingin semua harapan indah itu rusak. Begitupun karena hanya kesalahan-kesalahan kecil dan tindakan yang berakibat fatal pada pencapaian cita-cita. Penyebab pergaulan bebas. Ada dua faktor penyebab seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting karena berhubungan dengan perasaan, sikap, dan pikiran dari remaja itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya. Akibat dari pergaulan bebas. Dalam Sigalowada Sutta, Buddha menjelaskan bahaya orang yang memiliki kebiasaan berjudi ataupun bermabuk-mabukan ialah seperti kerugian harta, bertambah pertengkaran, tubuh mudah terserang penyakit, kehilangan sifat yang baik, terlihat tidak sopan, dan kecerdasan menurun. Demikian yang akan terjadi pada seseorang jika ia bergaul dengan teman yang salah ataupun tumbuh di lingkungan yang buruk. Jalan keluar dari pergaulan bebas. Solusi-solusi atau jalan keluar yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai agama, moral, dan etika. Yang kedua, pendidikan yang diberikan hendaknya tidak hanya intelektual, tetapi juga mengembangkan emosional remaja. Yang ketiga, pendidikan dan penyuluhan tentang edukasi seks. Yang keempat, pengawasan dari orang tua di rumah serta guru-guru di sekolah secara intensif. Baik, demikian penjelasan mengenai hindari aborsi dan hindari pergaulan bebas. Mudah-mudahan masyarakat luas dan juga umat Buddha pada khususnya, murid-murid pada khususnya juga dapat memahami hal ini sehingga tidak terjerumus pada perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Baik, demikian tadi pembahasan materi tentang hindari aborsi dan pergaulan bebas. Setelah Ananda menyimak video ini, kerjakan tugas Ananda dengan baik dan upload tepat pada waktunya. Dan pertemuan kali ini kita akhiri dengan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya.